Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inyoman Krisna Mulyawan dari Stikom Interstudi Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul Strategi Produser Program Bang Jamal Radio El Gangga 100,3 FM Bekasi dalam mempertahankan eksistensi pendengar. Dimulai dari bab 1, yaitu latar belakang, kemajuan teknologi perkembangan, teknologi informasi, media massa, dan teknologi komunikasi mengalami perkembangan yang begitu pesat. Hal ini mendorong berkembangnya strategi di bidang program acara radio. Melihat kejadian saat ini di seluruh stasiun radio, memicu dampak terhadap pengelolanya agar konsisten dalam banyaknya persaingan yang berjalan. Karena hal itu, seharusnya industri radio berupaya menciptakan dan memberikan program-program acara siaran radio yang menarik. Radio El Gangga memiliki program unggulannya, yaitu yang bernama Program Bang Jamal, yang artinya bangun jangan malas. Program ini sudah berjalan selama 11 tahun sampai saat ini. Format program Bang Jamal yaitu variety show. Program Bang Jamal memberikan informasi tentang edukasi, traffic, hiburan, dan juga memutarkan musik agar penontonnya tidak merasakan bosan atau tidak jenuh. Program Bang Jamal mengudara pada hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 sampai dengan 10 pagi, atau program tersebut termasuk dalam program prime time. Program acara Bang Jamal bertujuan untuk memotivasi pendengarnya agar tidak malas bangun pagi untuk mendengarkan informasi menarik dan memberikan semangat kepada pendengarnya yang akan memulai aktivitas di pagi hari dengan penuh canda. Keberhasilan sebuah program di radio tidak lepas dari strategi produser yang dituntut untuk bertanggung jawab terhadap kelangsungan sebuah program dan dalam mengetahui bawahannya yang semacam eksekutif produser. Mulai dari menggagas ide dan konsep, lalu menyediakan skrip, mengawasi jalannya acara, mengontrol penyiar, membuat adlib, sampai mencari tahu respon pendengar terhadap acara yang disiarkan. Produser bisa disebut sebagai kunci dalam kesuksesan berlangsungnya sebuah acara program. Produser wajib membagikan motivasi serta membagikan semangat kerja kepada timnya sehingga sanggup memberi inspirasi dan mengetahui serta membimbing timnya dengan baik dan benar. Masuk ke bab 2, yaitu tinjauan literatur yang berisi ada komunikasi massa, lalu ada media massa, ada radio, ada program siaran radio, lalu ada produser, lalu ada strategi program siaran radio, lalu ada tahap strategi dan juga eksistensi pendengar. Dalam penelitian ini, saya menggunakan tahap strategi dibagi menjadi 3 yang dikutip dari David pada tahun 2004, yaitu ada perencanaan strategi atau perumusan strategi, pelaksanaan strategi, dan juga evaluasi strategi. Masuk ke bab 3, yaitu metode. Paradigma yang saya gunakan adalah paradigma post-positivisme. Karena menurut Tahir pada tahun 2011, jika peneliti jauh dari fakta yang ada, maka peneliti tidak akan mendapatkan fakta dari fakta. Oleh karena itu, saya sebagai peneliti turun langsung ke lokasi yang menjadi objek penelitian saya, yaitu Radio El Gangga. Lalu ada pendekatan kualitatif, metode penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang saya gunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Karena saat mengevaluasi suatu kejadian, peneliti tidak akan menunjukkan atau membuktikan asumsinya yang dibentuk sebelum penelitian, tapi akan mengolah datanya terlebih dahulu, kemudian melakukan analisis. Selanjutnya ada subjek penelitian, lalu ada konseptualitas. Untuk teknik pengolahan datanya, saya menggunakan wawancara mendalam dengan ada 4 informan. Yang pertama ada keinforman, lalu ada informan 1, informan 2, dan juga informan 3. Lalu teknik analisis data, saya menggunakan coding yang dibagi menjadi 3, yaitu open coding, lalu axial coding, dan juga selective coding. Masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab 4, hasil dan pembahasan. Menjadi seorang produser pada sebuah program radio tidaklah mudah seperti yang kita bayangkan. Karena di dalam sebuah program, produser adalah pimpinan yang mengontrol dan mengkoordinasikan kepada penyiar dan juga seluruh tim yang ada. Tugas produser adalah mengontrol jalannya acara atau program. Kemampuan seorang produser dalam mengontrol dan mengkoordinasi hingga memimpin sebuah tim sangat dibutuhkan, karena seorang produser harus mampu membuat dan menyatukan segala ide yang ada. Program Bang Jamal menjadi program unggulan di Radio El Gangga karena ada pada jam prime time. Lalu program Bang Jamal tidak menggunakan artis dalam siarannya. Untuk segmentasi sendiri pada pasar program Bang Jamal, segmentasi pasarnya adalah ABCDE, karena pada dasarnya program ini adalah all segment. Jika untuk usia program Bang Jamal menargetkan pendengar di usia 15 sampai dengan 55 tahun.
karena produser Radio El Gangga sendiri sudah melakukan riset program. Seorang produser harus memiliki ide-ide kreatif serta strategi agar bisa mempertahankan eksistensi pendengarnya. Produser El Gangga memiliki strategi untuk mempertahankan eksistensi pendengarnya, di antara lain dengan cara berinteraksi dengan pendengarnya yang disebut juga dengan mitra El Gangga. Produser berinteraksi dengan pendengarnya dengan cara membacakan WhatsApp yang sudah dikirimkan oleh mitra El Gangga, kemudian menyapa nama pendengarnya sehingga bisa membuat keakraban. Produser harus mengetahui sosial kultural pada targetnya. Dalam arti, produser harus mengetahui siapa target pendengarnya dan di mana lokasi letak siarannya. Lalu program Mang Jamal mempunyai pendengar yang kebanyakan pada umumnya masyarakatnya adalah masyarakat Kota Bekasi. Maka dari itu produser membuat bahasa dalam program ini bahasa yang umum, karena jika menggunakan bahasa Inggris atau bahasa asing tidak cukup banyak yang mengerti. Produser harus membuat program acara yang bisa dijual oleh kliennya. Kemudian program tersebut harus ada yang mendengarkan. Karena jika tidak ada yang mendengarkan, tidak berpengaruh apapun jika sebuah program acara memiliki konsep yang bagus dan menarik tetapi tidak ada yang mendengarkan. Lalu yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi juga menjadi salah satu strategi yang dilakukan oleh seorang produser. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.